sarana hiburan dan informasi 101,7 Radio Suara Kota Probolinggo. Paling berkesan di Bimas adalah bisa berkomunikasi langsung dengan warga, baik itu mulai anak-anak sampai orang tua. Nah, saya asli Bali, Mbak. Oh, Ya, merantau atau gimana, Pak? Balitar maksudnya. Oh, oh Blitar ternyata. Ya, Blitar. Jauh sekali ya, Pak ya. Ya, Kita alhamdulillah. sebagai Duta Lantas mengikuti kegiatan-kegiatan kepolisian, utamanya di fungsi lalu lintas. Di situ saya banyak belajar mengenai lalu lintas tentunya. Saya juga di Probolinggo sering bersama Kanit Kamsel, Keamanan dan Keselamatan, mengedukasi adik-adik yang masih sekolah mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cawan Penta, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Berjumpa kembali nih kita di podcast Cawan Penta, Citra warna-warni penuh cinta yang selalu menemani Sobat Cawan Penta pastinya dengan beragam informasi, motivasi, edukasi, dan hal positif lainnya yang pasti membuat Sobat Cawan Penta tambah semangat. Dan di episode kali ini pastinya Sobat Cawan Penta penasaran kan kita lagi ada di mana? Atau mungkin udah tahu nih dan udah hafal banget tempat saat ini kita berada. Yaps, jadi di episode kali ini Cinta lagi ada di kafe yang lokasinya berada di Jalan Pahlawan. Kafe yang satu ini adalah kafe yang sangat strategis dan pastinya friendly budget banget loh sobat. Cocok untuk Sobat Cawan Penta yang ingin time sambil ngerjain tugas atau ngumpul bareng keluarga atau bisa juga nongkrong asik bareng teman-teman Sobat Cawan Penta. Dan di episode kali ini gak cuman itu aja, Cinta and Crew pengen ngerasain nuansa yang berbeda. Dan yap, Cinta juga hari ini pengen ngobrol seresan, serius tapi santai bareng ketiga narasumber yang sudah ada di depan Cinta ini yang seperti Sobat Cawan Penta lihat. Kita mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kali ya kenalan dengan ketiga beliau ini yang ada di hadapan Cinta. Assalamualaikum Bapak dan Kakak. Waalaikumsalam. Boleh dong mungkin Bapak dan Kakak perkenalkan pendengar Sobat Cawan Penta di sini. Ya, perkenalkan diri saya, yaitu nama Muhammad Imam Syafi'i. Saya sebagai Kasat Bimas Polres Probolinggo Kota, yang mana jabatan tersebut sudah 2 tahun ini saya emban dan sampai saat ini masih berjalan aman lancar. Dan saya bersama rekan saya yaitu Pak Anton, yang mana jabatan Pak Anton adalah Kanit Binpolmas. Jadi ini Pak Anton ini ngurusi yang polisi RW Mbak. Nah, ya, gitu, ini Pak. ada tugasnya dia Kanit Binpolmas ya. Oke. Jadi urusan polisi RW Pak Anton ini. Yang saat ini memang polisi RW baru-baru ini dari Pak Kabarkam Fadil Imron. Oke. Ya, dari Pak Fadil Imron yang mencanangkan polisi RW. Iya. Jadi itu dari saya, silakan dari Pak Anton perkenalkan diri. Oke Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri sebelahnya. Barusan sudah diperkenalkan, kemudian perkenalkan lagi ini. Ya, perkenalkan nama saya Anton Dame Pribadi, pangkat Aibda. Tadi untuk jabatan sudah disampaikan sama Pak Kasat, Kanit Binpolmas. Alhamdulillah kami bertugas di Binmas sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan bergabung di Satbinmas. Seperti itu. Ya. Oke, untuk kakak cantik Ya, ini. halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Widam Faroha. Teman-teman bisa panggil saya Indah. Di sini saya sebagai Duta Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota dan Polda Jawa Timur tahun 2023.
Oke, ya sudah kenal ya Sobat Cawan Penta. Jadi di hadapan cinta ini sudah ada Bapak AKP Imam Syafi'i SH dan juga Bapak Aibda Anton Damai Pribadi, dan kakak cantik ini bernama Abidah Mufaroha sebagai Duta Lantas Kota Probolinggo. Mungkin boleh dong Bapak Imam Syafi'i dan juga Bapak Anton Damai bisa menceritakan tentang selama bertugas di Kota Probolinggo apa yang paling mengesankan. Ya, selama saya tugas di Kota Probolinggo, saya kan pindahan dari kabupaten, Mbak ya. iya. 2016 saya pindah di kota ini. Yang awalnya saya di kabupaten. Saya sebelumnya ada di Polsek Sumberase sebagai Kanit Reskrim 2 tahun, kemudian pindah di Kademangan Kanit Reskrim 2 tahun, kemudian baru di Bimas Kasat Bimas 2 tahun ini sampai saya ini. Yang paling berkesan di Bimas adalah bisa berkomunikasi langsung dengan warga, baik itu mulai anak-anak sampai orang tua. Jadi berkesan sekali di Bimas itu karena tugas kami adalah pembinaan pada masyarakat. Jadi pembinaan masyarakat mulai itu anak TK sampai SMP, SMA sampai pada masyarakat. Jadi di Kota Probolinggo ini adalah sangat kondusif sekali, masyarakatnya juga bisa menerima dengan baik. Ada polisi yang memberikan pembinaan pada masyarakat tersebut. Oke. Kalau untuk Bapak Damai gimana Pak? Saya masuk Probolinggo awal tahun 2003, Mbak. 2003. Ya, Sudah lama ya Pak ya? Iya, kebetulan saya dulu angkatan 2002. Oke. Di kepolisian angkatan 2002, kemudian masuk di Probolinggo ini 2003. Saya asli Bali, Mbak. Oh, Ya, merantau atau gimana Pak? Balitar maksudnya. Oh, oh Blitar ternyata. Ya, Blitar. Jauh sekali ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Tapi sekarang dekat karena ada tol, alhamdulillah. Jarak tempuhnya yang semula kurang lebih 6 jam sebelumnya sekarang bisa ditempuh kurang lebih 4 jam sudah nyampe dari Probolinggo Blitar. Seperti itu. Untuk pengalaman dinas sendiri, saya dulu masih Polres Probolinggo ya Mbak ya, kemudian ada Polres Persiapan, saya di situ pindah di fungsi lalu lintas di Opsnal, kemudian tahun 2010 saya berdinas di bagian Satpas atau bagian SIM, kemudian sampai tahun 2006 saya di 2016 saya pindah di Samsa di BPKB, kemudian sempat di Kanit PS Kanit Gakum atau yang dulu sering kita tahu Kanit Laka ya. Kemudian saat ini saya di Binmas bersama komandan saya yang baik hati dan tidak sombong, Pak Imam Syafi'i. Waduh, oke. Begitu. Nah, kalau untuk Kak Adiba nih, Kak Abidah, Indah aja. kenapa? Panggil Indah aja. Oh panggil Indah aja, oke. Abida Mufaroha panggil Indah dari Iya. mana Kak? Dari orang tua itu kebetulan. Oh gitu, Iya. oke nggak apa-apa. Oke, kalau Kak Indah nih jadi duta lantas kan, gimana pengalaman atau apa aja yang pernah Kak Indah alami selama menjadi duta lantas Kota Probolinggo Kak? Ya, jadi saya menjadi duta lantas itu sejak tahun 2023. Oh iya. 1 tahun yang lalu, di mana kegiatan di sini saya sebagai duta lantas mengikuti kegiatan-kegiatan kepolisian, utamanya di fungsi lalu lintas. Di situ saya banyak belajar mengenai lalu lintas tentunya. Saya juga di Probolinggo sering bersama Kanit Kamsel, Keamanan dan Keselamatan, mengedukasi adik-adik yang masih sekolah mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas. Lalu saya maju ke Duta Lantas Polda Jawa Timur. Di situ saya juga lebih mendapatkan banyak materi-materi mengenai lalu lintas, terutama kegiatan-kegiatan kepolisian saya sering diikut sertakan, seperti inovasi-inovasi sepeda motor, event-event tahunan mereka seperti Iya, itu. wah banyak sekali ya Kak Iya. ya, sangat berjasa ya. Asik ya, banget. Sobat Cawan Penta. Nah, Pak,
mewakili anak remaja nih, saya juga sebagai anak remaja gitu ya Pak ya. Banyak yang mengatakan seperti polisi RW. Emangnya polisi RW itu apa sih Pak? Ya, polisi RW itu adalah tidak jauh dari Babin Katimas ya. Tahu Iya. Babin Katimas ya? Babin Katimas? Jujur tidak. Tidak tahu. Apa Waduh. itu Pak? Waduh, itu makanan apa Babin Katimas itu? Babin Katimas itu adalah tugasnya polisi Iya. yang ditugaskan di desa atau megang satu desa. Jadi tugasnya Babin itu, Babin Katimas itu yang memberikan pembinaan penyuluhan sambang pada warga. Oh gitu. Jadi tugasnya Babin itu tidak menangani apa-apa. Di situ hanya sambang, kemudian memberikan pembinaan, penyuluhan pada Iya. warga yang tiap hari harus sambang pada warga. Di situ juga apabila ada warga yang membutuhkan pertolongan itu bisa dibantu. Sedangkan polisi RW itu adalah lebih mengerucut lagi polisi RW itu. Itu kalau Babin adalah satu desa Satu desa, wilayahnya, kalau polisi RW itu satu RW, satu RW. satu polisi. Ya satu RW satu polisi. Oh, Seperti gitu. di kota ini polisi RW-nya ada 200 karena Iya. sesuai dengan jumlah RW. RW di kota ini ada Kota. 200. Jadi masing-masing RW ada polisi RW. Tugasnya sama. Tugasnya sama juga membantu masyarakat. Di situ ada deteksi dini, kemudian ada problem solving, menyelesaikan masalah pada warga. Apabila ada warga yang bertengkar, itu diselesaikan. Oh, Jadi gitu. diharapkan dengan adanya polisi RW itu tidak sampai timbul laporan polisi sampai ke Polres. Jadi bisa diselesaikan di tingkat RW itu. Dari polisi RW Ya sendiri polisi ya, RW Pak, ya? tersebut ya. Misalnya ada pertengkaran itu, Iya. ada kegaduhan di desa itu, di lingkungan itu. Jadi polisi RW itu bersama Pak RW dan Pak RT bisa menyelesaikan masalah tersebut di RW tersebut. Itu mencakup umum gitu, maksudnya warganya dari kalangan anak-anak gitu Pak sampai. Ya, semuanya, mulai anak-anak sampai orang tua itu bisa diurusi sama polisi RW, begitu, Mbak. Oh gitu Pak. Nah, menurut Bapak nih terkait melihat kondisi yang saat ini banyak sekali marak kasus anak remaja Pak. Seperti tindakan bullying, kemudian ada tawuran antar pelajar ataupun tindak laka juga karena ugal-ugalan di jalan Pak. Nah, tanggapan Bapak nih terkait terutama di wilayah Kota Probolinggo nih gimana Pak? Tentang adanya marak laka seperti itu dan lain sebagainya. Ya saya sebagai Bimas, Iya. termasuk Bimas, itu tidak henti-hentinya melakukan kegiatan pembinaan di sekolah-sekolah. Oh, itu terjun langsung, Iya, Pak? terjun langsung di sekolah. Oh, wow. Yang disampaikan adalah tentang perundungan itu tadi, terus kemudian kenakalan remaja, kemudian kenal potbrong, agar hati-hati pakai kendaraannya. Di situ kita sampaikan setiap 1 minggu sekali kita melaksanakan di sekolah-sekolahan yang berbeda-beda. Kita langsung masuk di situ atau kadang kita koordinasi dulu dengan pihak sekolah, Mbak. Jadi untuk anak-anak remaja yang saya kira sudah seringkali kita tindak dari fungsi yang lain ya Gakum ya, Iya. seperti lalu lintas, kemudian juga ada fungsi dari Samapta. Di situ juga menindak anak-anak yang tawuran. Karena memang Pak. di kota ini ya tahun yang lalu, sekarang tahun yang ini tidak ada tahun ini. Oh, Kalau iya, tahun iya, kemarin saya itu dengar juga. ada tawuran antar pelajar sering itu Iya, ya. benar Pak, benar. Ya sering pelajar tawuran, kemudian kita bawa ke Polres, kemudian dibina, orang tuanya dipanggil, kemudian diberi pernyataan baik gurunya maupun orang tuanya, Oh iya. sehingga agar tidak terjadi tawuran lagi. Tapi kan sejauh ini ya Pak ya, melihat karakteristik masyarakat di Kota Probolinggo ini seperti apa Pak? Karakteristik masyarakat Probolinggo ya tergantung orangnya, kadang ada yang gampang diberitahu, ada yang sulit diberitahu, tapi kita tidak henti-hentinya selalu memberikan pembinaan dan pemahaman pada masyarakat tersebut agar masyarakat mengerti dan paham apa yang dilakukan oleh kepolisian. Oh gitu. Oke, untuk Kak
Untuk Kak Indah nih, sebagai duta lantas ya Kak ya, pastinya kan memberikan edukasi kepada anak-anak, kepada adik-adik Iya. mengenai, tadi apa Kak? Mengenai apa aja? Edukasinya. Mengenai tertib berlalu lintas. Nah itu ketika turun langsung nih pada saat mengedukasi kepada adik-adik, apa aja yang pernah Kak Indah temuin pada saat mengedukasi tersebut? Apalagi tadi sempat Bapak Imam Syafi'i mengatakan banyak knalpot brong gitu ya Pak ya. Itu gimana Kak? Tanggapan Kak Indah seperti hal seperti itu? Baik. Sebelum ke knalpot brong ya, sekarang kalau aku lihat adik-adik sekarang nih udah jarang menggunakan transportasi umum kalau sekolah. Iya, Karena apa? karena Kak Cinta pasti sering lihat. memang, Karena adik-adik mulai memakai yang namanya sepeda listrik. nah iya itu sebenarnya Sepeda juga listrik. gimana sih Pak untuk peraturan pengguna sepeda listrik itu Pak? Karena memang banyak banget ya Kak ya. Iya. Kadang karena sepeda listrik juga tidak ada suaranya gitu ya. Dan saya juga sering menemukan laka lantas yang penyebabnya sepeda listrik. Oh gitu. Ya ini Iya. biar teman saya Pak Anton yang jawab karena beliaunya lama di lalu lintas. Saya selama dinas tidak pernah di lalu lintas. Oh, Tinggal gitu. yang lebih paham saja biar saya tidak salah jam nanti. Oke, tapi mungkin sebelum itu bisa mencicipi dulu Iya, iya, Pak, iya, Kak ini hidangan di depan kita. Monggo komandan Monggo, sambil dicicipi dicicipin dulu. komandan. Ya. Saya akan coba jawab. Nanti Oke. mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon dikoreksi juga. Kita di sini juga sifatnya sharing dan kita juga edukasi ya Mbak ya. Begini, yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait maraknya atau sering terjadi laka lantas yang melibatkan adik-adik pelajar. Iya. Di sini tentunya tidak cukup dari kepolisian yang berupaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, Iya, baik betul. itu sudah dilakukan secara preemptif maupun preventif. Tapi di sini juga diperlukan peran serta dari keluarga, orang tua tentunya, juga dari pihak sekolah, ya. Jadi saya sempat di Kanit Laka juga di situ pernah beberapa kali menangani kejadian laka lantas yang sering bahkan yang mengakibatkan korban dari adik pelajar. Di situ tentunya banyak faktor penyebab. Yang pertama alasan, saya sampaikan alasan dulu ya. Kenapa adik-adik ini yang tentunya belum memenuhi syarat, Iya. dia belum cukup umur karena belum punya SIM, tapi tetap diizinkan nih sama orang tua untuk Iya, banyak ya. menggunakan kendaraan bermotor ya. Tentunya secara dari segi EQ atau emosionalnya Dek, ya itu belum belum stabil. Makanya dalam penentuan atau salah satu syarat untuk mendapatkan SIM itu kan ada batasan umur. Iya, Ya, betul. di situ dengan pertimbangan dari EQ-nya. Lah, di sini peran serta dari orang tua ini sangat penting. Jadi kenapa sih kok boleh nih adik-adik naik sepeda motor? Kan seperti itu. Nah, ada yang karena orang tuanya sibuk. Alasan benar. kerja segala macam, ya kan? Kemudian ada yang karena jarak antara rumah dengan sekolah ini Iya. Dekat. jauh, jadi harus naik sepeda motor. Nah, kalau beda dengan zaman saya dulu meskipun jauh, Jauh, tetap Masih- jalan kaki. bukan minimal naik sepeda angin. Ya, jauh pun tetap sepeda angin ataupun pakai kendaraan umum seperti itu. Jadi memang benar-benar tidak diizinkan untuk menggunakan Sepeda motor. sepeda motor. Ya, kami sering terjun ke sekolah-sekolah itu kita tanyakan adik-adik kenapa kok ada yang bahkan ketika tidak diizinkan untuk menggunakan sepeda motor ini malah tidak mau sekolah gitu loh. Tidak mau sekolah.
seperti itu, nggak mau sekolah segala macam. Nah, minimal, kalaupun terpaksa itu harus, bukan berarti kita mengizinkan ya. Kalaupun terpaksa adik-adik ini menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda motor, minimal taati aturan lalu lintas. Betul, betul. Ya, taati aturan lalu lintas. Yang pertama mungkin menggunakan helm standar atau sudah helm yang ber-SNI. Yang kedua membawa kelengkapan surat-surat. Ya. Minimal STNK. Kalau SIM dia terpaksa karena batasan umur dia belum punya. Bukan berarti di sini kami mengizinkan adik-adik naik sepeda motor ya, jangan ini. Ingat ya teman-teman. Ya, lebih baik diantar. Nah, lebih baik diantar orang tua atau keluarga atau siapapun itu yang memenuhi syarat untuk menggunakan kendaraan bermotor. Seperti itu. Terus yang kemudian jangan menggunakan kendaraan bermotor yang tidak sesuai spektek. Ya, bannya kecil. Ya, bannya kecil, kemudian kena potbrong, ban kecil bisa terjadi kecelakaan, di tikungan bisa terpeleset, ya kan? Kendaraan menggunakan knalpot brong bisa memicu terjadinya keributan, ya. Apalagi ketika pengguna kendaraan bermotor ini malam hari, ya kan, masuk gang-gang sempit, jalan-jalan, nah seperti itu. Nah, kalau tanggapan dari Kak Indahnya sendiri gimana Kak? Tadi sempat mengatakan tentang sepeda listrik. Nah, iya. Seperti yang dibicarakan Pak Anton tadi mirip-mirip ya, alasan orang tua itu. Saya sempat tanya sama tetangga saya, kebetulan dia baru punya sepeda listrik dan anak-anaknya langsung naik tuh. Jadi saya sempat tanya sama ibunya kan, ya kenapa Bu kok dibolehkan sekolah bawa sepeda listrik? Oh alhamdulillah Mbak, anak saya sekarang bisa naik sepeda motor, katanya gitu. Malah mereka bangga karena anaknya bisa naik sepeda motor listrik. Iya. Dan ya alasan seperti saya sih Bu kerja nggak ada yang nganter biar anaknya bisa mandiri berangkat sih, padahal itu kalau terjadi kecelakaan bisa membahayakan. Selain nggak usah muluk-muluk deh kita mengedukasi warga, mengedukasi adik-adik, nggak usah deh biar mereka selamat, minimal agar kita selamat. Karena kalau misal terjadi laka lantas, bukan hanya dia yang jatuh, kita juga ikut jatuh. Pengguna gitu loh. jalan lain Iya, juga jadi yang minimal kita mengedukasi, kita memberitahu itu untuk diri kita sendirilah minimal. Betul. Seperti itu. Oke, memang sebenarnya sepeda listrik itu emang diperbolehkan ya Pak? Jadi begini, ada beberapa ketentuan ini saya agak sedikit baca ya, enggak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Jadi ada beberapa aturan terkait sepeda motor listrik ini. Yang pertama, wajib menggunakan helm SNI. Yang kedua, usia minimal 12 tahun. Untuk sepeda listrik? Ya, minimal 12 tahun, tapi tetap dalam pendampingan orang dewasa. Ya. Yang ketiga, tidak mengangkut penumpang. Yang keempat, tidak memodifikasi daya dan kecepatan. Tetap mematuhi cara berlalu lintas, kemudian digunakan di kawasan tertentu. Ya, yang pertama adalah pemukiman ya, kawasan wisata, kawasan perkantoran, kemudian kawasan bebas kendaraan bermotor seperti Car Free Day, kemudian sudah area di luar jalan ya, kemudian di trotoar pun juga bisa, tapi dengan kapasitas memadai dan tetap memperhatikan pejalan kaki, seperti itu. Contoh di tempat kita mungkin ketika itu di jalan raya itu pun ada semacam jalur khusus, ya kan? Jalur khusus. Yang biasanya buat bersepeda itu Pak ya? Betul, di situ. Jadi tidak bisa digunakan untuk gitu. Betul, di area jalan yang umum yang karena sudah disiapkan area khusus. Tidak sembarangan seperti itu.
Seperti itu. Oke, nah untuk kita beralih topik nih Pak. Sekarang kan banyak juga atau marak-maraknya mengenai anak muda yang menjadi korban atau sasaran pelecehan seksual Pak. Nah itu gimana antisipasi dari Bapak Imam Syafi'i maupun Bapak Anton? Ya, antisipasinya yaitu adalah anak yang jadi korban atau sering terjadi agar tidak terjadi pelecehan seksual. Itu yang pertama adalah dari guru pihak sekolah itu harus sering-sering ikut menghimbau pada anak tersebut agar menghimbau pada anak tersebut agar lebih hati-hati pada saat pulang atau pada saat bermain gitu. Kemudian juga pada orang tua juga dihimbau juga. Maksudnya orang tua itu sering menghimbau juga, memantau anaknya yang pada saat bermain atau ke sekolah itu agar sering-sering sekali untuk memberikan arahan agar lebih hati-hati, karena korban seksual itu adalah kebanyakan anak-anak yang bermain bebas. Ya, bermain bebas. Betul, Pak, ya. betul banget. Jadi anak tersebut bermain bebas, tidak terkontrol baik orang tua maupun pihak sekolah, apalagi anak tersebut, sehingga terjadi korban pelecehan seksual tersebut. Jadi itu yang dari kami yang sering dihimbau juga pada anak sekolah untuk selalu waspada dan agar hati-hati, Mbak. Jadi itu yang. Tapi terkadang untuk kasus-kasus yang seperti itu tuh malah dari faktor finansial ataupun dari faktor keluarganya Pak. Mungkin seperti kurangnya perhatian atau kurangnya kasih sayang dari pihak keluarga gitu Pak. Nah itu gimana Pak caranya Pak? Ya harus orang tua itu yang memang harus perhatian pada anaknya agar anak tersebut tidak jadi korban pelecehan seksual. Kalau memang kurang perhatiannya terhadap anak tersebut, ya memang peran orang tua adalah sangat penting sekali, Mbak, agar selalu memperhatikan anak pada saat bermain dan kemudian pulangnya. Jangan sampai anak tersebut pulang di luar jam yang dilarang, ditentukan, misalnya Betul. harus jam sekian pulang gitu. Jangan diberi kebebasan pulang seenaknya sendiri jam 12. Kadang kita juga sering melihat anak-anak itu tongkrongan itu di trotoar itu ya, apalagi kalau malam minggu, Mbak ya. Iya betul Itu Pak. ya Waduh, itu rame sekali. ya rame Pak. sekali. Itu sampai jam 12 masih anak-anak perempuan itu ya, saya lihat ya anak SMA lah, kecil-kecil lah. Itu masih bermain. Itu kan harusnya orang tua di situ, peran orang tua penting. Jam segitu anaknya belum pulang, seharusnya harus ditelepon, atau pada saat bermain itu ada orang tua menekankan pada anaknya tersebut tentang kedisiplinan waktu pada saat bermain dan pulang bermain. Jadi memang perlu perhatian orang tua memang. Kalau kita polisi ya sering menghimbau dan menghimbau pada saat di sekolah saja bisanya. Tapi kalau di rumah adalah haknya orang tua. Jadi itu, Pak. Oke, mohon izin Pak ya. Juga selain dari yang seperti tadi, itu kan marak kasus bullying. Nah, bagaimana menurut Bapak Imam Syafi'i, baik Bapak Anton juga sama Kak Indah, itu gimana tanggapannya mengenai maraknya kasus bullying terhadap remaja? Maraknya itu ya karena memang pertama dari pihak sekolah itu atau guru itu harus sering-sering memberikan pemahaman pada anak-anak tersebut. Di sekolah termasuk orang tua itu memberikan mental yang baik pada anak tersebut. Apabila anak tersebut misalnya jadi korban bullying ya, jadi korban itu, sehingga anak tersebut harus diberi pengertian, guru terutama. Apabila ada anak yang biasanya menyendiri tidak ada temannya, itu guru harus mendekati untuk menanyakan hal tersebut, biar cepat tertangani. Kemudian siapa yang membuat perundungan terhadap anak tersebut, anak yang membuat korban tersebut harus didekati juga agar tidak terjadi perundungan. Termasuk pihak orang tua harus segera diberitahu. Iya betul. Karena ada orang tua memang di rumahnya tidak memperhatikan anak,
sehingga anaknya diam saja dibiarkan. Itu harus ditanyakan pada anak tersebut. Itu, Pak. Ya. Apakah dari Kesatuan Polri ada bidang yang menangani hal tersebut, Pak? Ya, di Polri kalau Bimas ini adalah bagian yang memberikan penyampaian pembinaan, penyuluhan pada sekolah-sekolah. Terus kemudian juga ada di situ bidangnya reskrim, bagian PPA, perlindungan anak. Di situ ada Iya. perempuan dan anak. Jadi yang nangani masalah korban anak. Jadi ada yaitu bagian reserse kriminal, bagian PPA. Oh gitu. Ya. Berarti seperti konsultasi gitu atau bagaimana, Pak? Cara kerjanya begitu? Ya, di situ kalau misalnya ada yang jadi korban, Mbak. Iya, Kalau jadi korban itu ya bisa langsung untuk diberikan didekati. Iya. Kemudian kalau misalnya sudah ada kejadian ya ditangani. Itu untuk korbannya baru diberikan pemahaman dan termasuk nanti mendatangkan dari Dinsos, dari dinas sosial juga, nanti bagian PPA juga ada dinas sosial itu ya. Jadi agar anak tersebut tidak sampai berlarut-larut untuk trauma. Betul. Ada trauma healing nanti di situ, ada pendekatan di situ kita. Nah, oke, kalau dari Kak Indah sendiri nih, bagaimana tanggapan Kak Indah mengenai maraknya kasus bullying yang sering terjadi di remaja gitu, Kak? Kalau saya sendiri tentang bullying ya, itu terjadi ketika saya SMP. Oh iya. Iya, ketika SMP, contohnya teman-teman saya itu yang maaf ya, yang mungkin keluarganya kurang lengkap, Iya. dari faktor keluarga juga, sehingga teman-teman itu niatnya cuma bercanda, tapi menyakiti hati teman saya tersebut. Jadi mungkin peran konseling ini sangat penting ya Benar banget. di lingkungan sekolah khususnya. Ketika saya rasa konseling sekolah tidak memadai, di sini juga ada Polri yang bisa membantu menertibkan teman-teman, memberikan edukasi mengenai bullying, dampaknya dan lain-lain seperti itu. Iya. Tapi terkadang juga ada beberapa remaja yang tertutup gitu ya, kayak Iya. nggak mau cerita gitu. Kurang terbuka, kurang percaya terbuka. diri, takut kalau speak up ntar Tambah dibully makin lagi gitu, dibully. benar. Nah, Sobat Cawan Penta, pembahasan kali ini tuh benar-benar menarik ya, karena kita ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat. Tapi boleh dong kita minta Bapak Imam Syafi'i dan juga Bapak Anton dan Kak Indah berkomentar soal makanan dan minuman yang ada di depan. Mungkin makanannya bisa dimakan dulu nih, Pak. Kak. Karena belum saya coba, jadi saya belum bisa komentar. Oke, dicoba dulu, Pak. Ya, Dicoba dulu. tak coba dulu, Mbak ya. Cinta dulu deh yang komentar. Ini enak, manis, enak banget. Cocok sih memang kalau buat me time gitu ya, Pak ya. Ini Kak, tahu ya, Pak ya? Tahu. Kalau tempatnya kan juga enak kan, malam hari masih buka sampai malam. Iya, betul. Betul. Kita sambil nungguin cuci mobil, Iya. sambil di kafe nongkrong. Nah, sering juga kita cuci mobil di sini sambil malam-malam nongkrong. Iya, kalau Sobat Cawan Penta penasaran nih, emang di mana sih gitu yang masih belum tahu. Jadi kita lagi ada di Auto Car Service Cafe and Resto. Tempatnya tuh ada di Jalan Pahlawan. Penta di sana tuh enak banget tempatnya, kalau pengen nongkrong juga enak. Bapak mungkin mau nongkrong sama teman-temannya boleh di sini, Pak. Ya, nanti saya akan ngajak teman-teman saya untuk nongkrong di sini. Mungkin kalau malam minggu rame enggak di sini malam minggu ya? Rame pasti Wah, rame dong. kalau Pak. rame gak Apalagi kebagian- Jalan Pahlawan ini kan Gak rame kebagian banget. bangku kalau rame, Pak. Oh iya juga ya. Kalau malam minggu maunya kami sama teman-teman khususnya Bimas mau ngajak ke sini. Tapi kalau malam minggu pas rame kita agak bisa duduk malah nanti ya. Iya, malah jadi lesehan nanti. Nah, ya itu jadi lesehan nanti ya. Oke, Kak Indah mau berkomentar juga nggak tentang minumannya apa sih yang lagi diminum tuh, Kak? Minumannya ini ya, tadi juga sempet
coba yang leci. Iya. Dan kebetulan cocok karena saya nggak suka yang terlalu manis. Ini rasa manisnya pas. Jadi diet friendly buat teman-teman yang lagi diet bisa kok minum ini. Betul banget. Oke, kita minum sekali lagi aja kali ya. Oke, lanjut nih Pak ya, Kak. Bentar lagi kan akan ada pelaksanaan pilkada. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan juga untuk sobat cawan penta dan masyarakat, Pak. Ya, saat ini ntar lagi tanggal 27 ada pilkada ya. Betul. Untuk Kota Probolinggo. Saya berpesan pada masyarakat, terutama anak-anak muda, anak sekolah yang SMA khususnya yang sudah betul. punya hak untuk memilih, agar jangan terlalu euforia, kemudian boleh pilihan beda, tapi jangan sampai terjadi pertengkaran, perdebatan, apalagi sampai tawuran yang dapat merugikan diri sendiri. Jadi boleh pilihan beda, itu sudah mulai dulu pilihan memang harus beda, apapun itu kita aja milih apapun ya beda-beda, satu keluarga aja beda, cuma di situ harus dijaga kerukunan, kebersamaan bersama warga, bersama tetangga, jangan sampai terjadi bentrokan agar tidak merugikan diri sendiri. Jadi itu dari kami tentang pilkada yang dilaksanakan nanti pada tanggal 27 November. Oh iya, oke. Untuk Pak Anton mungkin mau menambahkan? Saya masih ada yang kurang terkait yang tadi menambahkan. Kalau terkait pilkada, beliaunya lebih jago kayaknya. Oke. Ya kemudian ya lebih sudah disampaikan semua. Saya terkait ini tadi knalpot brong ya. Saya titip pesan aja kepada khususnya orang tua, apabila anaknya, saudaranya menggunakan knalpot brong, coba sambil diingatkan. Sambil diingatkan, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita punya anak bayi, ketika kita sedang dalam keadaan sakit, orang tua sakit, nenek kita sakit, kemudian butuh istirahat, kemudian ada knalpot brong yang lewat, yang akhirnya istirahatnya yang karena sakit butuh Terganggu. istirahat ya kan, Iya. kemudian anak kecil yang butuh akhirnya terganggu. Itu juga jadi pemicu keributan, tawuran segala macam. Kami tetap pesan itu aja, dan kemudian benar-benar batasin anak-anak kita ini jangan sampai ikut balapan liar. Betul. Ya, jangan sampai Lagi balapan hype liar. sekarang ya Pak ya, balapan Betul. liar itu. Sudah banyak upaya-upaya dari kepolisian, balik dari kami, dari Satbinmas, Satlantas maupun Satsamapta, untuk dari kegiatan preemptif sampai preventif, Iya. kita sudah upaya untuk lakukan supaya balap liar ini tidak terjadi. Bahkan sudah ada sirkuit lah di GOR untuk adik-adik yang hobi balap, untuk fasilitas di sana bisa digunakan daripada mengganggu ketertiban umum menggunakan jalan raya untuk dilakukan balap liar. Oke, sebelum kita mengakhiri nih episode kali ini yang sangat menarik pembahasannya, mungkin ada pesan khusus lagi untuk Sobat Cawan Penta dari Pak Imam Syafi'i, Bapak Anton, dan juga Kak Indah. Ya, kawan-kawan sahabat Penta, mari kita menjelang pemilu ini agar sama-sama menjaga agar pemilu Kota Probolinggo damai dan sejuk. Jangan sampai terjadi pertengkaran pada sahabat-sahabat Penta, jangan sampai terjadi kerusuhan dan tawuran. Kita jaga Kota Probolinggo ini dengan pemilu sejuk dan damai. Oke. Lanjut Pak. Kalau saya senang sekali dengan adanya Cawan Penta ini, berharap
bisa terus maju dan berkembang, Amin. khususnya untuk hal-hal yang positif untuk kemajuan Kota Probolinggo ini. Kami sangat mendukung dan kami dari kepolisian, khususnya juga Satbinmas, apabila suatu saat nanti dibutuhkan kami juga siap, bahkan mungkin dari instansi, dari sekolah-sekolah membutuhkan tenaga kami siap dan sangat dengan senang hati insya Allah akan hadir seperti itu. Betul. Oke, untuk Kak Indah, gimana Kak? Ya, saya di sini sangat berterima kasih sudah diundang di acara podcast kita pada hari ini. Saya sangat senang saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman, sekaligus saya bisa belajar dari Pak Anton dan Pak Imam serta sobat-sobat semua. Saya bisa say hi. Untuk adik-adik tolong diperhatikan banget ya keselamatan atau safety riding, karena ini benar-benar sangat menjadi topik utama kita ketika saya di Polda mengenai keselamatan dalam berlalu lintas. Jadi ayo orang tua, guru-guru semuanya pada ngingetin, ayo. Sudah, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Cawan Penta. Dan closing statement dari Cinta, kita sebagai para remaja, terutama juga untuk Cinta ya, kita harus mentaati peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena dengan hal itu merupakan salah satu perwujudan kita memajukan generasi kita yang emas. Oke. Tuntas sudah kita di episode Cawan Penta kali ini dengan beragam informasi dan juga ditemani oleh ketiga narasumber kita dari berbeda-beda instansi ya Sobat Cawan Penta, dan pastinya dari episode kali ini kita menambah ilmu yang dapat kita terima, dan pastinya ketika Sobat Cawan Penta mendengarkan ini sampai ending harus dilakukan. Oke? Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya dengan beragam informasi yang menarik. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Sarana hiburan dan informasi 101,7 Radio Suara Kota Pro